Tekanan pasar menyoroti persoalan lama pasar modal Indonesia, likuiditas yang tidak merata dan transparansi kepemilikan. Struktur ini membuat IHSG rentan bergejolak saat sentimen negatif muncul. Dan kita akan bahas lebih dalam kenapa reformasi pasar modal diperlukan saat ini. Kita lihat bersama. Tentunya ini menjadi sorotan publik karena ada pemicunya. Pasar saham domestik kembali tertekan. IHSG sempat turun lebih dari 8% pada tanggal 28 Januari hingga Bursa Efek Indonesia ini melakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Tekanan merata, mayoritas saham lemah dan juga pasar menyoroti faktor eksternal, terutama respons terhadap penilaian MSCI. Ini adalah pemicu utama respon pasar atas update kebijakan penilaian MSCI ini tentunya menjadi sorotan publik. MSCI ini berpengaruh karena menjadi rujukan banyak investor institusi global. Ketika ada perlakuan sementara ataupun resiko perubahan bobot, manajer investasi bisa menyesuaikan portofolio dan itu cepat terasa ke harga saham, likuiditas sampai sentimen IHSG. Lalu kita lihat slide selanjutnya, apa sebenarnya yang dipersoalkan oleh MSCI. Nah, poin yang disorot oleh MSCI bukan sekadar volatilitas harian, tapi juga soal plumbing pasar, data kepemilikan, dan juga transparansi free float. MSCI bahkan menerapkan perlakuan sementara interim treatment yang pada intinya menahan beberapa penyesuaian agar penilaian investability tidak bias. Dan ini adalah 3 poin-poin utama. Dan tentunya jawaban dari regulator dan juga otoritas pasar mengarah ke paket reformasi yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah kita. Dan berikut adalah 8 rencana aksi dan juga detailnya. Yang pertama adalah minimum free float ditingkatkan dari 7,5% ke 15%. Dan yang kedua adalah transparansi ultimate beneficial ownership atau yang disebut UBO. Dan yang ketiga adalah penguatan data kepemilikan. Dan yang keempat adalah mutualisasi bursa. Ini nanti akan kita bahas bersama dengan narsum kita pada hari ini. Dan yang kelima adalah penegakan aturan dan juga sanksi. Dan yang keenam adalah penguatan tata kelola emiten. Dan yang ketujuh adalah pendalaman pasar terintegrasi. Dan tentunya 8 adalah kolaborasi lintas stakeholder. Dan tentunya ini juga semua opsi-opsi ini kita harus melihat, dan yang ingin kita bahas di sini adalah angka ataupun kunci dari semua ini adalah timeline yang perlu kita pantau bersama. Yang pertama adalah target kebijakan free float minimum 15%. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pasar global secara gambar besar, ada beberapa pasar saham di negara-negara seperti Singapura, mereka menentukan free float ini minimumnya hanya 10%. Filipina juga 10%, dan Inggris juga 10%. Namun di Indonesia target kebijakan free float ini akan ditingkatkan ke minimum 15%. Dan rencana perkuat demand institusi dan juga kita harus memantau demutualisasi ditargetkan rampung semester 1 2026. Apakah ini bisa direalisasikan? Dan selanjutnya adalah investor juga akan memantau terkait dengan data KSEI, UBO, dan juga law enforcement.